Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan judul Nama Arsitek Luar Negeri beserta karyanya. Berikut nama-nama kelompok kami. Yang pertama itu Dian Atma, kemudian Zakia Sarah Mutmainah, Andrean Titon, Denny Saputra, dan saya sendiri Ainul Mardiada Gama, Gita Pramesti Regita Cahyani, Hikmah, Asrain, dan Brad Melahano. Untuk materi pertama yaitu Ustadz Ahmad Lahori, saya persilakan kepada Dian Atma untuk membacakannya. Kepada Dian Atma, saya persilakan. Baik, langsung saja ke materi yaitu pertama yaitu Ustadz Ahmad Lahori. Ustadz Ahmad Lahori adalah seorang arsitek dari Kekaisaran Mughal yang berbasis di Asia Selatan, yang dikatakan sebagai kepala arsitek Taj Mahal di Agra. Dibangun antara tahun 1632 dan 1648 pada masa pemerintahan Kaisar Shah Jahan. Ustadz Ahmad Lahori merancang bangunan tersebut atas dasar perintah Kaisar Shah Jahan untuk mengenang istrinya yang telah meninggal. Taj Mahal dibangun dengan presisi emosi, seni arsitektur mengagumkan, sebuah arsitektur atas nama cinta yang menjadi satu bangunan yang terindah. Taj Mahal memiliki arsitektur mewah yang terbaik dari dinasti Mughal, yang berarti memiliki pola struktur dan karakter yang seragam, termasuk kubah bulat besar, aula besar, gerbang berkubah besar, dan ornamen yang halus. Namun aslinya mencerminkan perpaduan budaya dan sejarah Kekaisaran Islam Mughal. Baik, kembali ke moderator. Ya, terima kasih. Untuk materi kedua ini akan dibacakan oleh Zakia Sarah Mutmainah. Kepada Zakia, saya persilakan. Baik, yang kedua adalah Frank Lloyd. Frank Lloyd Wright adalah seorang arsitek terkenal dari awal tahun 1900-an. Frank Lloyd lahir di Richland Center, Wisconsin pada 8 Juni 1867. Frank Lloyd Wright adalah seorang arsitek yang memperkenalkan teori arsitek organik pada rancangan bangunannya. Sebagai arsitek, desainer, penulis, dan dosen, Frank Lloyd Wright dikenal dengan gaya arsitektur organik, sehingga memiliki artian yaitu sebuah bangunan menjadi bagian yang saling menyatu dengan komposisi yang terhubung dengan alam. Adapun salah satu karya dari Frank yang terkenal yakni Fallingwater. Bangunan Fallingwater pertama kali dibangun pada tahun 1900 dengan komposisi yang terhubung dengan alam. Adapun salah satu karya dari Frank yang terkenal yakni Fallingwater. Bangunan Fallingwater pertama kali dibangun pada tahun 1935. Bangunan tersebut berada di Pennsylvania, AS. Ia merancang rumah tersebut sebagai peristirahatan untuk keluarga Edgar J. Kaufman, pemilik perbelanjaan Kaufman. Bentuk bangunan tersebut terbilang unik karena seolah menyatu dengan air terjun kecil yang berada di bawahnya, serta di sekitarnya terdapat pepohonan. Untuk saat ini, bangunan tersebut tidak dipergunakan untuk tempat peristirahatan, melainkan sebagai bangunan yang dilestarikan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada Dita Pramesti. Kepada Dita Pramesti, saya persilakan. Baik, yang ketiga Adrian D. Smith. Adrian D. Smith lahir 19 Agustus 1944 di Chicago, Illinois. Dia adalah seorang arsitek dari USA yang telah merancang gedung pencakar langit. Proyek yang dirancang oleh Smith telah memenangkan lebih dari 125 penghargaan, termasuk 5 penghargaan internasional, 9 penghargaan nasional dari Institut Arsitek Amerika Serikat, 35 penghargaan negara, dan
AIA Chicago, dan 3 penghargaan dari Urban Land Institute. Adapun salah satu dari beberapa karya yang dirancang oleh Smith yaitu Burj Khalifa. Burj Khalifa merupakan salah satu gedung pencakar langit yang dibangun di Dubai, Uni Emirat Arab. Desain Burj Khalifa berasal dari pola sistem yang terkandung dalam arsitektur Islam. Desain bangunan tersebut menggabungkan unsur budaya dan sejarah tertentu wilayah tersebut. Burj Khalifa. Ya, terima kasih kepada Dita. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilakan kepada Asrain Bayulardi. Kepada Asrain Bayulardi, saya persilakan. Louis Isadore Kahn. Louis Isadore Kahn adalah seorang arsitek Amerika kelahiran Estonia. Setelah bekerja dalam berbagai kapasitas untuk beberapa perusahaan di Plitadopia, ia mendirikan studionya sendiri pada tahun 1935. Kahn terkenal membuat gaya bangunan menjadi gaya monumental yang melebihi modernisme. Louis Kahn menghasilkan karya arsitektur berdasarkan pelaksanaan ketuhanan, kemanusiaan, dan kealamian dalam mendesain. Ia mengapresiasi logika, kesunyian, dan cahaya. Adapun salah satu karya Louis Kahn yaitu Franklin D. Roosevelt for Freedom Park di New York. Ya, terima kasih kepada Asrain Bayulardi. Sebentar. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan kepada Hikmah. Kepada Hikmah, saya persilakan. Ya, kita langsung ke materi 5. Louis Henry Sullivan. Louis Henry Sullivan adalah seorang arsitek Amerika yang lahir pada tanggal 3 September 1856. Sullivan dikenal sebagai pembaru dalam arsitektur yang dikenal dengan desain pencakar langit yang kaya estetik. Louis Henry Sullivan dikenal sebagai bapak pencakar langit dan bapak modernisme. Ia merancang beberapa bangunan dengan desain bangunannya tinggi yang disempurnakan dan bentuk selalu mengikuti fungsi, sehingga ia terkenal dengan teorinya yang fungsional. Adapun salah satu karya bangunan Louis Henry Sullivan yang dikenal seluruh dunia, termasuk Indonesia, yaitu Menara Kembar Petronas. Ya, terima kasih kepada Hikmah. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Denis. Kepada Denis Saputra, saya persilakan. Oke. Antoni Gaudi y Cornet. Antoni Gaudi Cornet adalah seorang arsitek yang berasal dari Reus, Spanyol. Lahir 25 Juni 1952. Gaudi memperoleh julukan sebagai God's Architect karena karyanya merupakan misi untuk memuliakan Tuhan melalui hasil karyanya. Salah satunya yakni gereja. Adapun karya Antoni Gaudi adalah Sagrada Familia. Sagrada Familia merupakan gereja yang awal pembangunan dimulai pada tahun 1982 dan hingga pada saat ini pembangunannya belum selesai dan diperkirakan selesai pada tahun 2026. Kepada moderator.
Ya, untuk materi ketujuh ini saya sendiri akan membacakannya. Yang ketujuh, Le Corbusier. Le Corbusier adalah arsitek Swiss yang terkenal dalam aliran rancangan atau desain internasional bersama dengan Ludwig Mies van der Rohe. Ia juga adalah seorang perencana perkotaan, pelukis, pemahat, penulis, dan perancang perabot. Le Corbusier lahir pada tahun 1887 di La Caux-de-Fonds, Swiss. Corbusier merupakan seorang yang fungsional, tidak menggunakan gaya yang berbentuk lama atau klasik. Ia mencari sebuah gaya baru dalam bidang arsitektur. Hasil karya Le Corbusier digunakan dalam proyek pembangunan dengan gaya sederhana, namun tetap estetik, serta berfokus pada fungsi dari bangunan tersebut. Adapun salah satu karyanya yakni Villa Savoye. Villa Savoye adalah karya yang paling terkenal Le Corbusier dan salah satu contoh dari arsitektur modern. Geometri ramping, ruang hidup putih dengan jendela pita yang panjang, didukung oleh serangkaian kolom sempit di sekitar pintu masuk melengkung-lengkung dan ditutupi oleh solarium. Penggunaan beton bertulang diperlukan untuk dinding internal, pemuatan lebih sedikit, memungkinkan untuk desain rencana terbuka. Untuk materi ke-8, saya persilakan kepada Dianatma. Kepada Dianatma, saya persilakan. Baik, yang ke-8 yaitu Ludwig Mies van der Rohe. Ludwig Mies van der Rohe adalah seorang arsitek berkebangsaan Jerman. Ludwig Mies van der Rohe bersama Walter Gropius dan Le Corbusier dikenal luas sebagai perintis arsitektur modern. Bangunan-bangunan hasil rancangan Mies van der Rohe kini dianggap sebagai objek arsitektur bersejarah yang menjadi ikon modernisme. Ludwig Mies van der Rohe, akrab disapa Mies, merupakan bapak arsitek modern. Desain bangunan karya Ludwig Mies van der Rohe membentuk sebuah bangunan seni arsitektur baru yang mewakili zaman modern. Dame Zaha Muhammad Hadid adalah seorang arsitek wanita pertama yang meraih penghargaan arsitektur Pritzker pada tahun 2004. Ia juga meraih penghargaan Stirling pada 2010 dan 2011. Zaha Hadid merupakan seorang wanita yang berpikiran modern, terbuka, dan juga memiliki kebebasan berpikir. Salah satu bangunan yang dirancang oleh Zaha Hadid yakni Heydar Aliyev Center. Saya tidak terlalu lihat. Saya akan teruskan bacanya. Baku, Azerbaijan. Bangunan tersebut dibuat dengan harapan agar negara Azerbaijan dapat meninggalkan gaya pemerintahan komunisme yang kaku di masa lalu. Bangunan tersebut memiliki sebuah auditorium untuk pentas, sebuah ruang galeri, dan sebuah museum. Hingga saat ini bangunan tersebut dijadikan sebagai pusat budaya dan pendidikan. Ya, untuk materi ke-10, saya persilakan kepada Hikmah. Kepada Hikmah saya persilakan. Oke, terima kasih. La Hikmah masih sholat. Pada Asrain Bayulardi saya persilakan. Frank Owen Gehry. Frank Owen Gehry adalah seorang arsitek berkewarganegaraan ganda, Amerika dan Kanada. Ia merupakan pemenang penghargaan Pritzker tahun 1989. Gehry dikenal dengan pendekatan ukiran ke desain bangunan untuk membangun arsitektur yang berkurva dan seringkali dibungkung dengan logam yang mengkilat. Salah satu karya Frank Owen Gehry yaitu Museum Guggenheim di Bilbao, Spanyol. Museum ini terletak di Abando, Bilbao, Spain. Guggenheim. Museum Bilbao adalah museum seni modern dan kontemporer dibangun oleh Ferrovial dan berlokasi di Bilbao, Basque Country,
Spanyol dibangun di samping sungai Nervión yang mengalir melalui kota Bilbao ke pantai Atlantik. Frank Owen Gehry memiliki konsep ikan dalam bangunan museum ini karena memiliki sifat dinamis, hidup, dan energik, sehingga menimbulkan kesan yang sama dengan suasana sibuknya kota Bilbao sebagai kota industri dan metropolis.